Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas sesuatu yang kecil menurut banyak orang, tetapi pahalanya sangat besar, dan salah satu kekhawatiran Rasulullah ketika orang Muslim menjalani adab-adab ini dan tidak memperhatikannya. Masih setia bersama dengan saya, Ustaz Ahmad Lutfi Fauzi, dalam pembahasan adab buang hajat. Kita ketahui bersama bahwasanya buang hajat adalah sesuatu yang sangat lazim dilakukan oleh banyak manusia, banyak makhluk hidup juga. Bagian pertama, kita akan membahas adab-adab yang berkaitan dengan buang hajat, yaitu bagian pertama, istinja dan istijmar. Apa yang dimaksud dengan istinja? Istinja yaitu membersihkan sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan air. Adapun istijmar yaitu mengusap sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut dengan sesuatu yang suci, mudah, dan dapat dibersihkan seperti dengan batu atau yang bisa menggantikannya. Pembahasan ini sangatlah penting karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala'i fahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk tempat buang hajat, khala. Dulu dikatakan khala itu tempat terasing atau yang tempat terjauh dari pemukiman warga. Mereka belum mengenal yang namanya WC ataupun toilet. Lalu aku dan seorang anak seusiaku membawa wadah kecil dari kulit berisi air dan tongkat yang pendek. Lalu beliau beristinja dengan air tersebut. Kemudian istijmar dilakukan dengan menggunakan batu atau sesuatu yang bisa digunakan untuk istijmar atau yang bisa menggantikan batu. Misalnya yaitu batu, kemudian daun, kemudian tisu toilet misalnya, seperti yang dilakukan atau digunakan oleh orang-orang di luar negeri sana. Kemudian dalil dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Salman. An Salman qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Qala faqala ajal laqad nahana an nastaqbil al-qiblah li gha'itin aw bawlin aw nastanji bil yamini aw nastanji bi aqallu min thalathati ahjarin aw an nastanji bi raji'in aw bi 'adhamin. Dari Salman, ia berkata bahwasanya ada yang bertanya kepadanya,
Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun dalam hal buang kotoran? Orang yang bertanya ini adalah orang non-muslim, orang kafir Quraisy. Kemudian Salman menjawab, iya, Nabi kami SAW telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun ketika buang air kecil. Beliau juga melarang kami beristinja atau cebok dengan tangan kanan. Beliau juga melarang kami cebok atau beristinja dengan kurang dari 3 batu. Begitu pula kami dilarang beristinja atau cebok dengan menggunakan kotoran ataupun dengan tulang. Kemudian menghadap dan membelakangi kiblat dalam hajat, ketika buang hajat. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub, "Qadimna Syam fa wajadna marahila buniyat qiblah fananharifu wastaghfirullah ta'ala." Jika kalian mendapati jamban atau WC ataupun toilet, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi hadaplah ke arah timur ataupun ke barat. Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam, kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kemudian kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari nomor 394 dan hadis Muslim nomor 264. Kemudian di antara sunah-sunah dalam buang hajat, meskipun hal yang kecil akan menjadikan besar, tergantung dari adab kita, tergantung dari niat kita. Yang pertama adalah ketika kita hendak masuk kamar mandi, hendaknya kita berdoa dengan mengucapkan doa sebagaimana yang telah kita hafal semuanya, yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi, dengan menyebut namamu ya Allah. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadaku, minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka kita bisa ambil faedah di sini. Dari doa ini kita bisa melihat bahwasanya jin itu memiliki beberapa jenis, seperti jenis di dalam lingkungan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian yang kedua, ketika masuk ke tempat buang hajat atau ke kamar mandi, hendaknya kita mendahulukan kaki kiri ketika masuk, kemudian ketika keluar kita menggunakan kaki kanan. Karena untuk di dalam perkara yang baik-baik seperti memakai sandal dan menyisir, maka kita ditunjukkan, yaitu dianjurkan untuk mendahulukan kaki kanan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyukai menyisir dengan bagian yang paling kanan terlebih dahulu, ketika memakai sandal bagian kanan terdahulu, kemudian dalam bersisir menyisir dengan tangan ataupun dengan sisir, dan juga ketika berwudu. Wa fi sya'ni kulli, dan dari setiap perkara yang baik-baik maka Rasulullah mengajarkan dengan menggunakan bagian yang paling kanan terlebih dahulu. Kemudian larangan-larangan di dalam buang hajat, di antaranya yaitu terlarang berbicara secara mutlak kecuali jika darurat, yaitu apabila teman kita mengetok pintu. Ini biasanya terjadi di pesantren ketika mengantri karena kurang sabar atau karena temannya yang di dalam terlalu lama. Biasanya mereka mengetok, tok 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 tok, siapa ini?
Seringkali anak-anak menjawabnya nama, atau bahkan ada yang salam, kemudian ada yang menjawab. Maka di sini dianjurkan untuk tidak menjawabnya, karena secara mutlak di dalam kamar mandi dianjurkan atau dimakruhkan untuk berbicara, kecuali darurat. Contohnya ada kecelakaan, kemudian kita melihat, kemudian kita secara tidak sengaja atau secara spontanitas kita mengucapkan innalillahi, seperti itu. Kemudian larangan berikutnya yaitu tidak buang hajat di jalan dan tempat bernaungnya manusia. Contohnya adalah ketika kita duduk-duduk di depan rumah, tiba-tiba kita menemukan seonggok kotoran. Apakah kita senang ketika melihatnya, atau bahkan kita mencaci maki? Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan hal-hal seperti ini. Tempat bernaungnya manusia contohnya adalah di depan rumah, atau misalkan di kantor, atau misalkan di gubuk di tengah sawah, seperti itu. Kemudian ketika kita keluar dari kamar mandi, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa ghufranaka. Dalilnya adalah hadis Nabi, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala keluar dari kamar mandi atau tempat buang hajat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ghufranaka, yang artinya aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari apa yang telah kami lakukan di dalam kamar mandi. Kemudian juga dianjurkan untuk ketika buang hajat, maka terlebih dahulu untuk jongkok baru membuka celana. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika buang hajat di tempat umum ada lubang yang bisa dilihat oleh manusia. Atau ketika zaman para sahabat dulu, ketika mereka hendak buang hajat, mereka jongkok terlebih dahulu karena dikhawatirkan melihat aurat kita. Kemudian hal-hal yang diharamkan dilakukan ketika buang hajat. Yang pertama adalah haramnya kencing di air yang menggenang. Maksudnya yaitu Rasulullah mengharamkan kita untuk membuang hajat, pipis ataupun BAB di air yang menggenang atau yang ditampung. Misalkan ada tampungan air yang digunakan oleh warga untuk mengambil manfaat dari air tersebut, digunakan untuk mencuci ataupun untuk mandi atau bahkan digunakan untuk minum, maka diharamkan kita kencing atau buang hajat, buang air besar di tempat seperti ini. Misalnya juga kolam renang, sebisa mungkin untuk menghindari hal tersebut. Kemudian larangan memegang kemaluan dan cebok dengan tangan kanan, sebagaimana hadis yang tadi, yaitu Rasulullah SAW menyukai melakukan hal yang baik dengan tangan kanan. Adapun memegang kemaluan dan cebok dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri karena ini adalah sesuatu yang kotor. Kemudian larangan buang hajat di pohon ataupun di tempat umum. Bagaimana kita akan buang hajat atau ketika kita ingin berteduh di suatu tempat, ketika hujan atau ketika panas, kita berteduh di bawah pohon. Kemudian kita mencium bau atau aroma yang tidak sedap, buang air kecil contohnya, maka di sini dilarang karena kebanyakan pohon-pohon yang di pinggir jalan itu biasa digunakan untuk berteduh. Dan ketika kita buang hajat di situ, maka kita telah menzalimi orang yang sangat banyak. Kemudian ketika di dalam kamar mandi pula, kita tidak dianjurkan, bahkan dilarang
untuk membaca Al-Quran, yaitu ketika kita mungkin saking semangatnya ketika murojaah atau menghafal Al-Quran, kemudian kita membaca Al-Quran di dalamnya, maka hukumnya adalah haram. Kemudian larangan istinja dengan tulang atau kotoran hewan. Nah, seperti inilah yang diharamkan, karena dikhawatirkan ketika kita beristinja dengan tulang tersebut sudah atau sedang dinikmati oleh jin, karena jin itu memakan tulang ataupun kotoran hewan. Kemudian sesuatu yang makruh dilakukan oleh orang-orang yang buang hajat. Yang pertama adalah makruh menghadap arah berembus angin ketika buang hajat. Misalnya ketika kita buang hajat di suatu tempat, kemudian ada angin kencang, hush kayak gitu. Nah, kemudian kita mencium bau aroma yang tidak sedap ketika pipis, baunya bau pete atau bau jengkol, kita tidak akan suka, maka hindari hal-hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya, makruh kencing di lubang tanah, seperti yang ada di dalam gambar, yaitu rumah semut atau atau suatu lubang yang kita tidak tahu menahu tentang lubang tersebut. Apakah dia itu lubang ular atau kalajengking, atau bahkan lubang yang sudah lama di situ akan tetapi digunakan atau ditempati oleh jin, maka kita diharamkan atau dimakruhkan untuk kencing di tempat tersebut. Berbeda halnya ketika kita kencing di lubang WC, karena lubang WC itu sudah diperuntukkan untuk hal-hal tersebut. Kemudian makruh masuk WC dengan membawa sesuatu yang mengandung zikir di dalamnya. Misalnya ketika kita membawa HP, kemudian nada dering ketika ada telepon, itu lantunan ayat-ayat Al-Quran ataupun zikir-zikir, maka dianjurkan untuk ditinggalkan di luar, kecuali darurat. Misalnya ketika kita buang hajat di tempat umum atau di pom bensin, maka tidak mungkin kita menaruh di luar kamar mandi karena dikhawatirkan hilang. Kemudian jika ada pertanyaan dari anak-anak sekalian, maka silahkan tanyakan kepada kami, atau bisa simpan nomor saya, atau bisa japri lewat nomor saya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.